أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا نبي ولا رسول بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Baik, para pendengar sekalian yang berbahagia, insyaallah pada kesempatan ini kita akan kembali belajar tafsir dan tadabbur yang masih berkutat dalam surat Al-Zalzalah. Sebagaimana sudah disampaikan di pertemuan yang lalu bahwa benang merah daripada surat ini berkenaan dengan yaum sa'ah atau yaum qiyamah atau berkenaan dengan hari kiamat. Baik, kita akan lanjutkan di ayat yang kelima dan insya Allah sampai dengan ayat ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Bi anna rabbaka awha laha. Awha di sini dijelaskan oleh para ulama maksudnya adalah amaraha, yaitu diperintahkan. Jadi pada saat itu bi anna rabbaka, pada saat itu Tuhanmu yaitu Allah Subhanahu wa taala auha laha, memerintahkan bumi untuk berguncang, memerintahkan bumi untuk mengeluarkan isi-isi yang ada dalam kandungannya, mengeluarkan bumi untuk memporak-porandakan keadaan yang ada, semua yang ada di atas tanahnya. Yauma idzi yasdurun nas. Jadi pada hari itu, pada saat itu yasdurun nas. Bumi yang tadi Allah perintahkan untuk berguncang, zalzal tadi, yasdurun nas, yaitu mengeluarkan manusia dan kandungan-kandungan lainnya yang ada di perutnya, di perut bumi tersebut, yang berupa manusia yang sudah meninggal, ya, dari kubur-kuburnya itu pun dibangkitkan daripada tanah tersebut, ashtata atau dari kata syatta, bermacam-macam, tapi maksudnya di sini adalah furuqa, yaitu berkelompok-kelompok sesuai dengan keadaannya. Liyurau a'malahum. Jadi fungsi ataupun tujuan daripada manusia ini dibangkitkan oleh Allah melalui guncangan-guncangan bumi tadi untuk apa? Liyurau a'malahum, untuk menyaksikan apa saja amal-amal yang sudah mereka perbuat selama di dunia, selama mereka hidup. Liyurau ay liya'lamu bima amiluhu fid dunya min khairin aw syarrin, yaitu untuk agar manusia tersebut mengetahui apa saja yang telah mereka lakukan selama di dunia dari hal-hal yang khair, dari yang baik maupun dari yang syar, yaitu hal-hal yang buruk. Faman ya'mal mithqalah. Nah, jadi di sini disebutkan barang siapa yang bertindak, barang siapa yang melakukan, barang siapa yang mengerjakan mithqal. Mithqal ini adalah sesuatu yang memiliki ukuran berat, timbangan berat, mithqal. Thaqil, berat dalam bahasa Arab. Zarrah. Jadi zarrah ini dijelaskan dalam kitab ataupun Al-Quran terjemahan sebagai zarrah. Zarrah ini tidak dijelaskan, tapi para ulama berbeda pendapat. Zarrah yang pertama maknanya adalah sebesar biji jagung atau sebesar jagung itu sendiri yang warna kuning-kuning itu, ya. Kemudian ada yang mengatakan juga ukurannya tidak lebih besar dari biji sawi, sayur sawi atau bibit, ya, bibit sawi. Namun kita tidak perlu untuk memperdebatkan makna dari zarrah, namun kita perlu fokus kepada mithqala dzarrah, yaitu sesuatu yang bahkan timbangan beratnya sangat kecil, itu apa? Itu juga akan diperlihatkan balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengerjakan, yang berbuat sesuatu hal yang ukurannya sangat kecil sekalipun, namun itu adalah kebaikan, apa kata Allah? Yarah, maka akan melihat hasilnya, melihat buahnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Begitu juga dengan sebaliknya. Barang siapa yang bertindak, barang siapa yang mengerjakan atau melakukan hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk, hal-hal yang zalim, baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain, maka apa? Syarran akan yarah, akan melihat juga, akan merasakan akibatnya. Jadi mithqala dzarrah di sini bukanlah makna sebenarnya bahwa perbuatan itu memang betul-betul kecil daripada biji tadi, tidak, ya. Tetapi memang semuanya, perbuatan sekecil apapun selalu memiliki timbangan di sisi Allah. Meskipun di antara manusia seperti kita, contohnya ketika kita menyeberang di sebuah jembatan kampung gitu, ya, kan biasanya ada bapak-bapak di situ yang membantu untuk
mengkoordinasikan mana yang masuk duluan, mana yang keluar gitu ya. Nanti ketika mobil lewat, dia akan ngasih uang receh 100 atau 200 perak atau 500 perak kepada bapak tersebut. Bagi sebagian orang, menyerahkan uang 100 ataupun 200 ataupun 500 itu adalah hal yang tidak terasa gitu, tidak terasa. Namun bagi bapak tersebut yang menerima itulah sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, begitu juga dengan kita. Kadang-kadang ketika kita melaksanakan perbuatan baik sekecil apapun, misalkan tersenyum kepada orang di pinggir jalan gitu ya, itu juga sebenarnya bagi kita ya biasa saja, tapi bagi mereka itu sudah sangat luar biasa. Maka hal-hal yang sekecil itu sudah dihitung sebagai kebaikan. Begitu juga dengan hal-hal yang buruk pasti juga akan diperlihatkan hasilnya. Baik. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasai dalam kitab tafsirnya, dikatakan bahwa hadatsana Hasan an Sa'sah. Jadi Hasan menyampaikan kepada kami yaitu periwayat tersebut an Sa'sah dari Sa'sah. Sa'sah mengatakan bahwa annahu ata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepadanya, faqara'a alaih. Maka Nabi Muhammad membacakan dua ayat ini, yaitu ayat yang ke-7 dan ke-8. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Faqala Sa'sah, maka Sa'sah pun mengatakan, hasbi, cukup ya Rasulullah, cukup ya Rasulullah. La ubali alla asma' ghairaha. Cukup ya Rasulullah, aku sungguh tidak peduli lagi dengan apa yang akan aku dengar daripada ayat Quran selain ayat yang tersebut. Maksudnya gimana? Apakah Sa'sah benci dengan ayat Quran? Tidak ya. Maksudnya adalah saking luar biasanya dua ayat yang dibacakan oleh Rasulullah tadi, maka beliau pun merasa cukup menggunakan dua ayat tersebut sebagai pedoman dan menjaga diri dia, sebagai pengingat diri dia dalam melakukan hal-hal yang baik. Sebab bagi dia tadi dijelaskan khairan yarah. Sekecil apapun hal baik yang dilakukan, maka dia akan melihat balasannya. Begitu juga dengan sebaliknya. Apakah ini berarti bahwa Sa'sah membenci daripada Al-Quran? Tidak ya. Tetapi Sa'sah merasa dari seluruh ayat yang didengar, beliau merasa cukup dengan ayat ini saja sebagai pengingat hidupnya, sebagai pengingat kesehariannya, supaya selalu melakukan hal-hal yang baik sekecil apapun. Baik, kemudian dijelaskan juga dalam sebuah hadis an Abdullah bin Amr bin As. Jadi Abdullah anak daripada Amr bin As mengatakan bahwa annahu qala lamma nazalat idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ketika ayat al-zalzalah yang pertama ini turun, Abu Bakar As-Siddiq saat itu ya radhiyallahu anhu qa'idun, sedang duduk. Fabaka hina anzalat. Maka saat itu juga Abu Bakar As-Siddiq menangis ketika ayat itu selesai turun. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq, "Ma yabkika ya Abu Bakar?" Apa yang menyebabkan engkau menangis wahai Abu Bakar? Qala yabkini hadhihi surah. Bahwa ya Rasulullah, surat ini yaitu surat Zalzalah tadi telah membuat aku menangis. Bersedih karena kandungannya yang luar biasa. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad pun berkata, "Laula annakum takhta'una wa tadznabuna fayaghfirullahu lakum." Kalian itu wahai manusia sekalian adalah orang-orang yang akan senantiasa berbuat salah dan juga berdosa. Tapi tenang, fayaghfirullahu lakum, maka Allah pun pasti akan mengampuni dosa-dosa kalian, mengampuni salah-salah kalian, dengan syarat kita meminta ampun kepada Allah dengan istighfar. La khalaqallahu ummatan yakhta'una wa yaznabuna fayaghfiru lahum. Maka sesungguhnya memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan umat manusia untuk bersalah atau berpeluang melakukan kesalahan, berpeluang untuk melakukan dosa. Fayaghfirullahu lahum, maka Allah pun akan mengampuni dosa mereka, mengampuni kesalahan mereka selama mereka mau bertaubat dengan istighfar. Namun ada satu dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah kecuali dia bertobat, yaitu apa? Dosa syirik, sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Berkenaan dengan hadis ini juga, kita dapat mengetahui bahwa memang setiap manusia memiliki potensi untuk salah, memiliki potensi untuk berdosa. Ya, meskipun Nabi dan Rasul
tapi mereka sudah mendapatkan jaminan daripada Allah, yaitu apa? Ismah atau maksum, terhalang atau diampuni, terjaga dirinya dari perbuatan dosa. Ketika melakukan perbuatan dosa, maka langsung ditegur dan langsung diampuni dan lain sebagainya. Jadi tidak ada nabi-nabi itu berdosa kepada Allah kemudian dibiarkan dosa tersebut, tidak, tetapi pasti sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Nah, berdasarkan hadis ini juga atau berdasarkan cerita ini juga, maka dari gambaran di ayat yang pertama surat Zalzalah tentang hari kiamat yang begitu dahsyat, begitu juga di surat Al-Qari'ah sebelumnya menggambarkan keadaan manusia yang seperti kal farashil mabthuth dan juga jibalu kal aihnil manfush. Kemudian ditutup pada ayat yang ke-7 dan ke-8 di surat Al-Zalzalah, sebuah harapan yang menjadi motivasi, yang mungkin menjadi motivasi bagi kita, yaitu apa? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Barang siapa yang melakukan kebaikan sekecil apapun, ya, sekecil apapun, maka insya Allah akan mendapatkan balasannya. Begitu juga dengan sebaliknya. Tentulah ini menjadi motivasi sebagaimana yang tadi diceritakan dalam kisah So'ah yang merasa cukup dengan ayat tersebut sebagai pegangan dalam hidup dia untuk beramal. Dan juga kita dapat mengambil kisah dari hikmah yang terdapat dalam kisah Abu Bakar yang menangis ketika ayat ini turun, bahwa setiap manusia kullu bani Adamin khatta'un. Jadi setiap Bani Adam, anak keturunan Nabi Adam, semuanya bersalah. Ya, wa khairul khatta'ina tawwabun. Namun sebaik-baiknya orang yang bersalah adalah orang-orang yang mau bertaubat. Baik, mungkin ini kajian kita di surat Al-Zalzalah ayat 5 dan 8. Mudah-mudahan kita dapat menjadi hamba yang senantiasa berpeluang untuk mengucapkan istighfar, mohon ampun kepada Allah, dan juga mudah-mudahan Allah memberikan kita nikmat untuk melaksanakan hal-hal baik semampu kita meskipun itu sekecil biji dzarrah. Taib, nakhtatim bihadzal had. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.